Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport nih. Tadi kan sudah saya juga bikin video ya, yang ini untuk yang keduanya saya bikin video karena gini. Karena saya penasaran ini ya tentang kemarin itu kan ada penggerebekan. Ada 83 debt collector yang waktu itu kan sempat dibawa ke Kapolda ya, Kapolda, dan kita bingung kan bagaimana sih nasib mereka saat ini, kok nggak ada lagi beritanya. Sementara di sisi lain pinjol ilegal terus gencar-gencar nih, terus gencar-gencar, dan sekarang makin marak lagi. Dan saya penasaran dan saya cari-cari, ternyata berita itu ada loh, dibikin dari Tribun News ya. Oke, ini namanya saya bacain dulu ya. Saya munculin sedikit aja lah di sini. Pinjaman online, nasib 83 debt collector pinjol ilegal yang ditangkap polisi sempat kirim gambar porno saat menagih. Wow. Ya, ini yang di Jakarta Barat ya, menggerebek kantor fintech penyedia pinjaman online ilegal Sendayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebanyak 83 debt collector pinjaman online pinjol ilegal dari PT Indo Tekno Nusantara di Yogyakarta diamankan pihak kepolisian. Mereka pun saat ini telah tiba di Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kantor pinjol ilegal Kamis 14 bulan 10 2021. Ya, oke. Ini azan dulu ya, saya stop dulu ya. Tadi itu karena suara azan ya, jadi kalau azannya berkumandang kita wajib menghentikan segala kegiatan ataupun apapun ya. Oke, gini. Saya lanjut bacain lagi. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kantor pinjol ilegal Kamis 14 Oktober 2021 malam. Kantor perusahaan pinjol ilegal yang digerebek kepolisian itu berada di sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Profesor Herman Yohanes Samirono, Kelurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari tribunjogja.com, saat penggerebekan polisi mengamankan 1 manajer, 2 HRD, dan 83 orang operator debt collector online. Polisi juga mengamankan 105 PC dan handphone, beberapa barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. Awal dari kasus ini yakninya Polda Jabar yang sekira beberapa hari lalu mendapatkan laporan dari seorang yang menjadi korban pinjol. Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rahman mengungkap korban berinisial TM yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena merasa depresi oleh tindakan penekanan yang tidak manusiawi dari pinjaman online. Di lokasi penggerebekan Kamis malam hingga akhirnya penangkapan dilakukan. Ya, oke, kita lanjutin. Mana ini? Sementara kutipan Tribun Jabar, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar AKBP Roland Ronaldi mengatakan saat ini totalnya diamankan ada 89 orang. Dari hasil pemeriksaan, para debt collector memberikan ancaman saat menagih. Jadi dari hasil depis yang kita dapatkan, kita lihat PC-nya juga, kita dapatkan adanya pengancaman beberapa nasabah, sampai si korban ini ada yang masuk rumah sakit karena merasa terancam dan depresi. Ancaman mengata-ngatai, kemudian meminta dan memaksa untuk segera melakukan pembayaran, ujar Roland. Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, ada 2 cara penagihan yang dilakukan oleh perusahaan ini, yakninya secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, PT ini melakukan penagihan langsung, jadi didatangi dengan ancaman-ancaman. Apabila peminjam online ini tidak melakukan pembayaran, akan dilakukan ancaman oleh yang bersangkutan, kata Yusri dalam
kepada wartawan di lokasi. Kemudian cara penagihan kedua adalah secara tidak langsung online, baik melalui telepon dan juga media sosial. Parahnya penagih ini dilakukan dengan meneror peminjam dengan makian hingga mengirim gambar tak senonoh. Mereka juga menagih dengan cara meneror melalui media sosial. Bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan dilakukan pengancaman sampai mengirimkan gambar porno. Jadi peminjam itu diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada hingga membuat stres para peminjam, jelas Yusri. Atas kejahatan itu polisi akan menjerat perusahaan kolektor ini dengan pasal berlapis, diantaranya perlindungan konsumen dan undang-undang ITE hingga pornografi. Oke, kita cek lagi. Yang kita butuhkan itu nasib debt collector ini gimana sih? Apa dipulangkan atau gimana? Hingga saat ini pihak kepolisian masih dalam proses interogasi dan mengetahui peran masing-masing pelaku. Juga untuk mendalami modusnya dan mekanisme mereka bekerja, termasuk beberapa jumlah nasabah dari 23 aplikasi pinjol ilegal dan beberapa pinjaman serta bunga yang diberikan perusahaan pinjol ilegal tersebut. Silakan untuk masyarakat yang pernah menjadi korban koordinasi dengan kami untuk menanti kita bisa lihat kembali apakah para nasabah yang merasa terancam ini pelakunya sekarang sudah kita amankan. Nggak ada kelanjutannya, berarti masih dalam tahap penyelidikan sampai detik ini ya. Harusnya ini sudah ada berita updatean terbarunya. Saya sudah cari-cari dari tadi kayak mana sih kelanjutannya, karena ini 83 loh, dan orang yang melaporkan itu masuk rumah sakit depresi gara-gara mereka. Tapi kalau hanya sebatas pemeriksaan, habis itu si DC-nya disuruh ke rumah, pulang ke rumah dengan dasar cuman sebatas perjanjian, dan akhirnya mereka semarak lagi. Hari ini itu marak lagi kan penagihan dari pinjol ilegal, bahkan yang sempat digrebek kemarin pun juga lagi itu banyak gitu loh, dan belum lagi yang mereka sudah bekerja dari kos masing-masing. Ininya harusnya dari Bapak Kepolisian ya, memang Bapak yang lebih tahu dari segi penyelidikan di situ, tapi minimal juga ya kasih efek jerah buat mereka, jangan hanya sebatas perjanjian plus perjanjian habis itu mereka dipulangkan. Ditambah lagi yang kemarin juga berita yang sempat digemparkan itu tentang direktur pinjol ilegal itu yang hanya dituntut hukum itu cuma sebatas 5 bulan gitu loh. Jadi rasanya kurang setimpal lah dengan tindakan yang mereka lakukan gitu loh. Kalau hanya sebatas mereka bersikap baik di persidangan, mengakui semua kesalahan yang terjadi, habis itu belum pernah dituntut secara hukum, rasa saya memang itu sebuah pertimbangan juga ya dalam kita melakukan suatu putusan. Tapi ingat lagi loh, ini berapa banyak nyawa yang melayang, berapa banyak orang yang depresi, berapa banyak harta yang hilang, berapa banyak harga diri yang diambil, dan berapa banyak perceraian yang terjadi akibat mereka. Ini bukan sedikit masalah mereka, makanya minimal dikasih efek jerah supaya mereka ini menyadari perbuatan mereka, bukan hanya di hadapan hakim atau kayak mana gitu loh. Memang kita oke, dia sudah mengakui kesalahan, tetapi yang namanya hukuman kita tetap harus berikan yang setimpal lah gitu loh. Tapi kalau hanya 5 bulan yang kayak kemarin itu, saya rasa dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari udah selesai, tinggal 2 bulan lagi loh ya. Dan mudah-mudahan ini ada kelanjutan tentang 83 debt collector ini, karena memang korbannya kan itu cukup banyak, dan mereka itu kan sudah jelas itu kesalahan mereka. Dan bisa saja Bapak Polisi mungkin bekerja lebih bijaksana lagi, jaksa juga seperti itu, hakim juga seperti itu ya. Dan mudah-mudahan mereka semua 83 itu bisa sadar dan bahwa yang mereka lakukan itu bukanlah